Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Nur Sukma dengan NIM 2001015 kelas A1 Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan BK anak usia dini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian bimbingan konseling anak usia dini. Bimbingan konseling anak usia dini adalah merupakan upaya memfasilitasi untuk membantu guru dan orang tua pada anak usia dini dalam mengembangkan potensi atau tugas-tugas perkembangan secara optimal dan mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh anak usia dini yang meliputi aspek kultural, sosial, emosional, pembelajaran, psikologis, dan lingkungan, dan dapat dilaksanakan di ruang khusus atau di ruang belajar PAUD yang memenuhi persyaratan yaitu nyaman, rahasia, dan aman bagi anak usia dini. Pelaksanaan layanan bimbingan pada anak usia dini tentu sangat berbeda dalam pelaksanaan bimbingan konseling yang berada di universitas atau bahkan di sekolah menengah. Anak usia dini masih sangat membutuhkan perhatian yang lebih baik dari guru maupun orang tua. Pada prosesnya, memerlukan keseriusan bagaimana membangun suasana yang nyaman bagi anak. Bimbingan konseling pada anak usia dini memiliki rentetan sejarah yang sebelumnya. Rentetan sejarah tersebut memberikan pandangan menjadi terbuka atas bimbingan konseling pada anak tersebut. Sejarah pada bimbingan anak usia dini ini dikemukakan oleh berbagai tokoh yang saling berkaitan. Baik, yang selanjutnya yaitu ada sejarah dan konsep dasar bimbingan konseling anak usia dini. Sejarah bimbingan anak usia dini ini dimulai sejak tahun 1880 yang diawali dengan mengemukakan konsep dasar oleh berbagai tokoh. Selain itu, dilanjut dengan pengenalan teori pada perkembangan anak usia dini pada tahun 1920. Setelah itu, dilanjut dengan pengenalan pendekatan humanistik pada tahun 1940, yang kemudian yang terakhir yakni dikenalkannya terapi perilaku pada tahun 1950. Yang selanjutnya, konsep dasar yang dicetuskan oleh 7 tokoh pada tahun 1880. Yang pertama menurut tokoh Sigmund Freud. Yang pertama yaitu ada tokoh Sigmund Freud. Sigmund Freud merupakan seorang neurolog dan psikoanalisis. Ia berkeyakinan bahwa perkembangan anak dapat dilihat dari bagaimana cara orang tua memperlakukannya, dari kehidupan sehari-harinya. Dari hal tersebut, dapat dilihat perkembangan anak tersebut. Freud menjelaskan bahwa adanya perkembangan psikososial pada anak usia dini. Dalam pandangan Freud, setiap tahapan pada perkembangan psikososial terfokus pada aktivitas seksual dan kesenangan diperoleh pada aktivitas tubuh. Adapun tahap perkembangan yang disebut oleh Freud yaitu ada fase oral, fase parit, dan fase latensi. Tokoh yang kedua yaitu ada Carl Gustav. Carl Gustav juga menyatakan bahwa kepribadian berkembang dari yang diri kita inginkan. Ia percaya bahwa seorang individu dapat berkembang untuk menuju relasi diri. Ia mengemukakan bahwa 3 tahapan perkembangan individu, yakni dimulai dari kanak-kanak, pubertas, dan dewasa muda. Yang ketiga yaitu ada Alfred Adler, yang menurut Alfred Adler terkait perkembangan anak, Alfred mengemukakan bahwa ada 3 hal yang terkait perkembangan anak, yakni perkembangan minat sosial, gaya hidup, dan urutan kelahiran. Yang keempat yaitu ada Anna Freud. Menurut Anna Freud, terkait perkembangan anak Freud menjelaskan bahwa pentingnya menjaga hubungan anak dengan orang tua akan menjadikan anak semakin merasa aman sehingga ego anak dapat dikondisikan. Yang terakhir yaitu ada menurut Melanie Klein yang mengemukakan bahwa terapi pada anak tidak dapat dilakukan dengan menyuruh anak melakukan sesuatu, namun perlunya untuk mengkolaborasikan kegiatan tersebut ke dalam permainan. Baik, materi selanjutnya yaitu ada peran bimbingan konseling anak usia dini. Secara khusus, layanan bimbingan anak usia dini dilakukan untuk membantu mereka agar dapat yang pertama untuk mengenal lebih dalam dirinya, kemampuannya, sifatnya, kebiasaannya, dan kesenangannya. Yang kedua, mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Yang keempat, menyiapkan perkembangan mental dan sosial anak
untuk masuk ke lembaga pendidikan selanjutnya. Pelayanan bimbingan konseling sejak usia dini secara khusus bertujuan untuk membantu siswa agar dapat memenuhi tugas-tugas perkembangan yang meliputi aspek pribadi, sosial, pendidikan, dan karir secara dengan tuntutan lingkungan. Purwati menjelaskan bahwa dalam aspek perkembangan pribadi sosial, layanan bimbingan konseling membantu siswa untuk agar dapat, yang pertama, memiliki pemahaman diri, yang kedua, mengembangkan kemampuan positif, yang ketiga, membuat pilihan kegiatan yang sehat, yang keempat, mampu menghargai orang lain, yang kelima, memiliki rasa tanggung jawab, dan serta dapat membuat keputusan secara baik. Baik, yang selanjutnya ada fungsi bimbingan konseling anak usia dini. Fungsi bimbingan anak usia dini adalah yang pertama sebagai fungsi pemahaman, yaitu meliputi pemahaman diri oleh guru dan orang tua, hambatan yang dihadapi anak, lingkungan luar rumah, dan cara penyesuaian diri. Yang kedua yaitu fungsi pencegahan, yaitu usaha bimbingan yang menghasilkan tercegahnya anak dari berbagai permasalahan yang dapat mengganggu, menghambat, atau menimbulkan kesulitan dalam proses perkembangan. Yang ketiga yaitu fungsi perbaikan, yang artinya diarahkan pada terselesaikannya berbagai hambatan atau kesulitan yang dihadapi oleh anak didik. Yang keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yang merupakan usaha bimbingan yang menghasilkan terpeliharanya dan perkembangannya berbagai potensi dan kondisi positif anak didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Baik, yang selanjutnya yaitu ada perkembangan bimbingan konseling anak usia dini. PAUD atau pendidikan anak usia dini merupakan tingkatan pendidikan pertama di mana di masa di usia ini anak didik berada pada tahapan perkembangan yang dikenal dengan masa emas atau golden age, sehingga anak didik akan mudah diarahkan untuk tumbuh dan berkembang optimal dalam melaksanakan tugas perkembangannya yang meliputi aspek intelektual, emosional, minat bakat, sosial, maupun aspek adaptasi. Asumsi dasar yang melandasi bahwa PAUD memerlukan bimbingan dan konseling adalah kesetaraan PAUD sekarang ini dengan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jika di lingkungan pendidikan dasar dan di lingkungan pendidikan menengah bimbingan konseling sangat dibutuhkan, otomatis PAUD juga membutuhkannya. Selain keahlian dan pendidik, faktor lain yang dapat diperhatikan adalah kecintaan yang tulus pada anak, berminat pada perkembangan mereka, bersedia mengembangkan potensi yang dimiliki pada anak, hangat, dan bersikap dalam bersedia bermain dengan anak. Peran seorang guru bimbingan konseling di PAUD menjadi sangat penting untuk membantu mengoptimalkan semua aspek perkembangan dan pembentukan karakter anak dini, meskipun saat ini di Indonesia seringkali di taman kanak-kanak, guru PAUD merangkap sebagai guru bimbingan konseling bagi anak didiknya. Setiap anak memiliki ciri khas yang unik, di mana setiap anak tersebut memiliki bakat, minat, dan kecenderungan yang berbeda. Perbedaan ini perlu mendapat perhatian lembaga untuk memberikan bantuan sesuai dengan keunikan masing-masing melalui guru BK. Baik, yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Bimbingan konseling anak usia dini sangatlah bermanfaat bagi kehidupan mendatang. Dalam bimbingan konseling juga dapat digunakan berbagai deteksi dini seorang anak agar permasalahan dapat diatasi. Dalam hal itu, perlunya peran orang tua untuk terlibat dalam bimbingan konseling ini. Keterlibatan orang tua sangat berpengaruh bagi hasil dan bimbingan konseling yang terjadi pada kedepannya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.